Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Siti Masyita Ginting dan Siti Rifani, akan sedikit menjelaskan tentang organisasi profesi keguruan yang diampu oleh dosen kami, Ibu Zuliana MPD. Kami dari Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baik teman-teman, jadi pembahasan kali ini adalah tentang pengertian profesi keguruan, hakikat profesi keguruan, fungsi dan tujuan profesi keguruan, jenis profesi keguruan, dan yang terakhir adalah ruang lingkup profesi keguruan. Oke, baik. Pembahasan pertama adalah tentang pengertian organisasi profesi keguruan. Nah, profesi itu bukan sekedar pekerjaan atau vocation, melainkan suatu pekerjaan khusus yang mempunyai ciri-ciri, keahlian, tanggung jawab, dan rasa kejawatan ya teman-teman. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Mereka mempunyai keahlian khusus dalam bidang mendidik. Oke, yang kedua tentang hakikat profesi keguruan. Jadi Bapak Dedi Supriyadi bilang, profesi menunjuk pada suatu pelayanan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggung jawab, dan kesetiaan terhadapnya. Selanjutnya adalah tentang jenis organisasi profesi keguruan. Jadi ada banyak nih teman-teman jenis organisasi profesi keguruan. Yang pertama adalah PGRI. PGRI ini adalah Persatuan Guru Republik Indonesia yang didirikan pada 25 November 1945 atau setelah 100 hari dari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya adalah MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran. MGMP merupakan suatu wadah asosiasi atau perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di suatu sanggar atau kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, belajar, dan bertukar pikiran dan pengalaman dalam rangka meningkatkan kinerja guru sebagai praktisi perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya adalah ISPI. ISPI ini adalah Ikatan Sarjana Pendidik Indonesia. Lalu ada IGI. IGI adalah Ikatan Guru Indonesia. IGI didirikan pada tanggal 26 November tahun 2009 oleh Satria Dharma. Organisasi ini bermoto Sharing and Growing Together. Ini memiliki anggota yang berasal dari kalangan guru, dosen, dan pemerhati pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada PGSI. PGSI merupakan organisasi profesi yang selalu berupaya memperjuangkan kesejahteraan bagi guru-guru swasta. Selanjutnya FSGI. FSGI merupakan organisasi profesi guru yang didirikan di Pegangsaan Timur pada 17 Januari tahun 2022. Lalu ada PGM Indonesia. PGM Indonesia merupakan organisasi profesi guru madrasah yang beranggotakan guru-guru madrasah di seluruh Indonesia. Organisasi ini berdiri tahun 2008. Jadi fungsi dari profesi keguruan adalah sebagai wadah untuk mengasah kompetensi profesional guru di tengah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, sebagai alat pemersatu guru dengan visi dan misi yang sama, dan sebagai media untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan wawasan bagi guru. Tujuannya sendiri adalah meningkatkan dan atau mengembangkan karir anggota, meningkatkan dan atau mengembangkan kemampuan anggota, selanjutnya meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota, lalu meningkatkan dan atau mengembangkan martabat anggota, dan yang terakhir adalah meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan para anggotanya. Nah, selanjutnya adalah tentang ruang lingkup. Jadi ruang lingkup profesi keguruan itu melingkupi bentuk dan corak organisasi kependidikan, dan ditinjau dari kategori keanggotaannya, corak organisasi profesi kependidikan beragam dan dapat dibedakan berdasarkan
Yang pertama, jenjang pendidikan di mana mereka bertugas. Yang kedua, status penyelenggara kelembagaan pendidikan. Yang ketiga, bidang studi keahliannya. Yang keempat, gender. Yang kelima, berdasarkan latar belakang etnis. Nah, ruang lingkup yang kedua itu melingkupi struktur dan kedudukan organisasi kependidikan. Berdasarkan struktur dan kedudukannya, organisasi profesi kependidikan terbagi atas 3 kelompok, yaitu organisasi profesi kependidikan yang bersifat lokal, organisasi profesi kependidikan yang bersifat nasional, dan organisasi profesi kependidikan yang bersifat internasional seperti UNESCO. Lalu, keanggotaan organisasi profesi kependidikan. Dengan adanya keragaman bentuk dan corak serta struktur dan kedudukan organisasi profesi kependidikan, seperti telah dipaparkan di muka, dengan sendirinya keanggotaan organisasi profesi kependidikan ini beragam pula. Akan tetapi, pada umumnya, organisasi profesi kependidikan yang bersifat asosiasi atau persatuan langsung dari setiap pribadi pengemban profesi yang bersangkutan. Sedangkan keanggotaan organisasi profesi kependidikan yang bersifat federasi cukup terbatas oleh pucuk organisasi yang berserikat saja. Nah, yang terakhir adalah program operasional organisasi profesi kependidikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ilmu yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kami dan teman-teman semua. Kami mohon maaf jika masih ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.